Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra tegaskan belum ada arahan maupun usulan terkait pemberian amnesti kepada Nadiem Makarim. Menurut Yusril, pemerintah bersikap netral dan tidak mencampuri proses hukum yang tengah berjalan. Belum ada pembicaraan apa-apa mengenai hal itu. Kalau amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu kan sepenuhnya adalah hak yang ada pada Presiden. Dan ketika kasus Thomas Lembong kan Pak Presiden memberikan rehabilitasi terhadap beliau. Terhadap kasus Pak Nadiem ini belum ada pembicaraan ataupun usulan sama sekali. Sehingga kami melihat ini proses persidangan berjalan secara normal. Setelah diputus pada tingkat pertama, ya Pak Nadiem dipersilahkan untuk mengajukan banding. Dan kita melihat sampai kemana ujung dari Pemirsa, polisi menangkap terduga pelaku penyerangan polisi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah yang menyebabkan Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat penggerbekan narkoba. Tersangka dan istrinya ditangkap saat bersembunyi di sungai. Pelaku penyerangan polisi di Kabupaten Katingan yang menyebabkan Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat penggerebekan narkoba akhirnya ditangkap tim Resmo Polda Kalimantan Tengah. Pelaku berinisial A ditangkap saat bersembunyi di sebuah perahu bersama istrinya di aliran Sungai Katingan. Penangkapan dilakukan setelah petugas mengejar sejak insiden berdarah tersebut terjadi di Desa Tumbang Kalame, Kecamatan Katingan Tengah. Pelaku ditemukan di atas perahu yang berada di Desa Tumbang Pariye, Kabupaten Katingan. Keluar aja. Nanti aja. Ada apa aja, ada apa. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku sempat berusaha menghindar. Petugas kemudian mendekat secara perlahan mengantisipasi kemungkinan perlawanan hingga akhirnya mengamankannya. Mengamankan satu orang diduga pelaku. Namun demikian saat ini masih dalam pendalaman tim penyidik yang ada di sana. Nanti perkembangan akan saya informasikan. Insiden bermula saat Satres Narkoba Polres Katingan melakukan penggerebekan narkoba terhadap tersangka berinisial Bio, seorang residivis di Desa Tumbang Kalame. Meski penggerebekan berhasil, petugas kemudian diserang sejumlah anggota keluarga pelaku. Satu penyerang tewas setelah ditembak karena tetap melawan. Situasi kemudian berkembang menjadi penyerangan massa yang menyebabkan Aibda Yudi Perdana Putra gugur dalam tugas. Saat ini dua anggota Satres Narkoba lainnya masih dalam pencarian tim gabungan. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata iNews melaporkan. Seorang guru P3K di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ditemukan tak bernyawa di kamar asrama Polres Pesisir Selatan. Pihak keluarga menemukan sejumlah kejanggalan terkait kematian korban. Seorang guru P3K di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Pesisir Selatan ditemukan tewas di dalam kamar asrama personel Polres Pesisir Selatan di Kecamatan 4 Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Tewasnya pria berusia 32 tahun yang terjadi secara mendadak itu menyisakan luka mendalam sekaligus kejanggalan bagi pihak keluarga. Pasalnya pihak keluarga awalnya hanya diberitahu oleh penghuni asrama jika korban pingsan di tempat kosnya. Namun ternyata korban didapati sudah meninggal dunia dengan kondisi TKP yang sudah dipenuhi oleh pihak berwajib. Tak hanya itu, keluarga juga dianjurkan untuk menandatangani surat penolakan otopsi. Kejanggalan lainnya ditemukan bercak merah di punggung korban yang mengarah pada dugaan kekerasan fisik. Pihak keluarga mendatangi Bid Propam Polda Sumatera Barat untuk melaporkan kasus tewasnya korban agar diusut tuntas. Kondisi saat ditemukan tidak seperti orang meninggal biasanya ditemukan oleh pihak keluarga. Pertama, posisi anak itu keadaan menjelentang, tangan terkepal ke atas, melintang ke bawah kiri dan kanan. Kemudian tulang belakang itu agak membungkuk dan mengadah ke atas. Korban berada di mes itu karena dia udah lama kenal. Katanya di mes itu ada teman yang tinggal. Informasi dari pihak keluarga.
Bid Propam Polda Sumatera Barat sudah memeriksa 4 personel kepolisian Polres Pesisir Selatan, termasuk pemilik asrama. Bahwa saat ini sedang dilakukan penyelidikan secara intensif oleh Polres. Sudah dilakukan juga, sedang dilakukan pendalaman dan sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi baik dari pihak keluarga, pihak korban, dan kemudian para rekan-rekan dari teman dari kerja dari penghuni mes. Pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi resmi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat dan Mabes Polri terhadap 2 sampel organ tubuh bagian dalam korban. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Hotman Paris mendampingi korban penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim kuasa hukum Hotman Paris mendampingi korban penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani visum setelah sebelumnya membuat laporan ke Mabes Polri. Diketahui korban wanita berinisial M diduga disekap dan dianiaya hingga mengalami luka bakar 47% selama 2,5 tahun. Selain itu korban juga dicekoki narkoba. Ya, kondisi korban penyiksaan dan penyekapan oleh pelaku yang diduga adalah oknum aparat sungguh memprihatinkan pemirsa. Korban mengalami luka bakar hingga 47% di tubuhnya. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka bakar 47% pada tubuhnya, mulai dari kaki, tangan, hingga punggungnya. Luka tersebut ia dapatkan akibat dipaksa suami sirinya untuk memproduksi obat terlarang sejak bulan September tahun lalu. Di bawah tekanan pelaku, ibu satu anak ini terpaksa menyembunyikan fakta yang membuat tubuhnya terluka parah. Bahkan, saat mendapat perawatan medis di beberapa rumah sakit, korban berinisial M terpaksa berbohong. Ia mengaku bahwa luka itu akibat terkena siraman air panas. Tak hanya itu, korban kerap diperlakukan dengan penuh kekerasan. Selain dipaksa memproduksi obat terlarang, korban juga kerap dicekoki obat terlarang yang dibuatnya itu. Ini tangan sama paha. Karena itu yang akibat yang kemarin pas buat pembuatan sabu itu tuh kena air kerasnya. Disiram atau disengaja atau enggak sih? Pas pembuatan kan itunya ada api kan, ada api. Nah dianya malahan ke iniin aku. Siram. Iya, jadi aku apa kayak gitu kan. Nah apinya kan ke iniin, dianya malahan ke aku. Awalnya beliau juga ngomong ke pihak keluarga aku karena motor ya, kebakaran motor kayak gitu. Nah kalau aku bilangnya karena gas, karena kena kompor gas di rumah sakitnya tuh. Tapi dari pihak rumah sakit juga ini tuh bukan luka bakar kayak gitu tuh, tahu tuh. Sementara korban bersama tim kuasa hukum kini sudah melaporkan pelaku ke SPMB Mabes Polri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika, iNews melaporkan. Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi menampilkan 21 adegan dengan melibatkan 6 tempat kejadian perkara. Sebanyak 21 adegan pada rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, jaksa penuntut umum, serta kuasa hukum kedua belah pihak. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm, hingga benda tajam. Sementara dugaan kekerasan seksual masih dalam tahap pendalaman polisi. Selain rekonstruksi, penyidik juga telah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa, termasuk korban dan saksi ahli.